Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan pemasaran madu lebah dengan bauran pemasaran 4P di Desa Ciburan, Kampung Cikurutuk, Kecamatan Cimenyang, Kabupaten Bandung, yang ditulis oleh Rina Dwi Handayani dan Dini Rahmawati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Alfiana Rahmawati dengan NPM 2014151058 dari Kehutanan B. Di sini yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Madu merupakan substansi alam yang dihasilkan oleh lebah yang diketahui memiliki manfaat, salah satunya untuk mengobati faringitis yang disebabkan Streptococcus beta hemolyticus grup A. Madu adalah makanan yang sangat berkhasiat mengobati berbagai macam penyakit. Salah satu khasiat terpenting madu adalah antimikroba. Untuk itu, madu dianjurkan sangat baik dikonsumsi oleh manusia lanjut usia dan orang yang menderita penyakit jantung. Dengan berkembangnya usaha ternak madu dalam dunia bisnis mengakibatkan semakin banyak pula jenis madu, khususnya madu yang berbentuk kemasan, yang bisa kita temui dan dapat kita beli di supermarket ataupun toko terdekat, yang menjadi pilihan masyarakat yang juga menjadi semakin pemilih ketika hendak mengonsumsi madu. Dengan demikian, para peternak lebah yang bergerak dalam bisnis madu harus dapat memberikan nilai tambah kepada produknya, khususnya produk alami madu lebah, agar dapat menjadi pilihan masyarakat dan memimpin pasar. Selain itu, strategi pemasaran yang tepat juga sangat mendukung kemajuan dan keberlangsungan peternakan madu lebah ini. Pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan nilai tukar yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Dalam sebuah usaha, pemasaran merupakan hal yang paling penting agar usaha tersebut bisa terus berjalan. Begitu pula dalam pariwisata, agar tetap dikunjungi oleh wisatawan, perlu adanya strategi pemasaran yang tetap sasaran. Inti pemasaran yang baik meliputi pemasaran yang berorientasi pada keinginan konsumen, segmentasi pasar yang tepat, dan bauran pemasaran yang sesuai dengan siklus hidup produk. Bauran pemasaran yang baik mengacu pada berbagai komponen atau instrumen yang dapat digunakan untuk mempengaruhi konsumen. Pada bauran pemasaran awalnya dikenal terdiri atas 4P, yang merupakan bauran dari produk, harga, tempat, dan promosi, yang selanjutnya menjadi membentuk faktor-faktor keputusan kunci dalam setiap rencana pemasaran. Konsep pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan madu lebah di Kampung Cikurutuk ini adalah dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep kunci dalam pemasaran modern. Bauran pemasaran adalah keputusan yang dibuat dalam hubungannya dengan 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat atau distribusi. Yang kedua ada metode. Di sini penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Untuk selanjutnya, analisis data kualitatif ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Kampung Cikurutuk merupakan sebuah kampung yang mayoritas warganya adalah petani ternak lebah madu. Dalam sebulan, peternak lebah ini bisa menghasilkan 1 kuintal madu. Dalam setahun, musim kembang terjadi 2 kali. Lebah paling suka mengarubungi bunga kaliandra, bunga rumput, kecubung, dan baruntas. Selain dengan cara diternak, para petani juga bisa mengambil langsung lebah liar dari hutan. Hasil madu yang diperoleh dari ternak madu diolah secara tradisional, tanpa ditambah dengan gula buatan apapun, serta tanpa tambahan bahan pengawet, sehingga madu yang dihasilkan benar-benar alami dan dikemas dengan menggunakan botol dengan berbagai ukuran. Harganya yang terjangkau berkisar antara satu botol ukuran 630 ml dijual dengan harga Rp75.000 dan untuk ukuran botol kecil 300 ml seharga Rp40.000.
Dalam penelitian ini, karena lahir dari kegiatan pengabdian masyarakat, maka penulis bertujuan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penjualan madu lebah. Dalam hal ini, penulis sebuah strategi pemasaran yang akan digunakan dalam memasarkan madu lebah alami dengan menggunakan konsep segmenting, targeting, dan positioning atau STP yang kemudian akan dilanjutkan dengan 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama ada segmentasi, yaitu upaya memilah-milah konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Saat ini, segmentasi produk dari madu lebah adalah masyarakat luas dari berbagai kalangan. Maka dari itu, untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan konsumen, segmentasi yang direkomendasikan adalah menambah segmen pasar, yaitu menjangkau anak-anak. Yang kedua ada targeting, yaitu membidik target marketing yang telah dipilih dalam analisis segmentasi pasar. Dalam hal ini, untuk target konsumen akan dibidik dengan membuat bot madu lebah alami di pusat-pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, car free day, festival kuliner. Bisa pula target dibidik dengan membuat flyer yang dibagikan pada masyarakat di tempat ramai. Yang ketiga, positioning, yaitu memberikan penjelasan kepada konsumen tentang madu lebah yang ditawarkan. Langkah ini artinya menciptakan citra madu lebah alami Kampung Cikurutuk ke dalam benak atau persepsi konsumen yang akan dibidik. Hal ini sangat penting karena untuk meraih simpati dalam benak konsumen yang selanjutnya bisa mendorong mereka untuk mengunjungi Kampung Cikurutuk dan membeli hasil madu lebah. Untuk langkah selanjutnya akan dilakukan dengan konsep marketing mix atau bauran pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan petani ternak lebah kepada pasar sasaran hanyalah madu lebah alami saja tanpa diolah menjadi makanan atau minuman yang lainnya. Sehingga hal ini membuat para konsumen kurang tertarik untuk membeli madu alami tersebut, karena mereka berpikir dapat membelinya di tempat lain seperti supermarket atau toko-toko terdekat dalam bentuk kemasan. Berdasarkan situasi tersebut, maka diberikan rekomendasi guna meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan serta target pasar, seperti dengan membuat variasi olahan baru dan menggunakan kemasan yang lebih menarik lagi. Yang kedua ada harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Untuk menentukan harga harus dilihat terlebih dahulu siapakah yang menjadi target pasaran sasarannya dan kualitas produknya. Seperti yang sudah berjalan selama ini, harga madu lebah dihitung dari biaya pengolahan ditambah biaya lainnya seperti biaya tenaga kerja, kemasan, dan pengeluaran lain di tempat produksi. Maka dari itu, tentunya ada perbedaan harga antara madu lebah dengan target pasar menengah ke atas dengan kemasan khususnya, dan target menengah ke bawah dengan kemasan biasa. Hal tersebut berkaitan dengan biaya pengelolaan yang digunakan beserta kemasannya. Yang ketiga ada tempat. Tempat dalam bauran pemasaran merupakan saluran distribusi yang mengantarkan produk hingga sampai ke konsumen. Untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi, tempat sebagai saluran distribusi produk harus menjadi hal yang sangat penting. Saat ini, saluran distribusi madu lebah Kampung Cikurutuk hanya ada satu, yaitu di tempat ternak madu lebah itu berada. Namun dengan posisi ternak lebah yang letaknya jauh dari jalan utama, maka kemungkinan besar madu lebah Kampung Cikurutuk ini kurang menjangkau masyarakat luas. Maka dari itu, diperlukan tempat yang lebih strategis sebagai saluran distribusinya. Dalam hal ini, yang dapat diusulkan yaitu dengan membuka beberapa bot madu lebah Kampung Cikurutuk di tempat-tempat ramai dan strategis. Tempat tersebut meliputi pusat perbelanjaan, car free day, festival kuliner, dan acara-acara pameran lainnya. Yang keempat ada promosi. Pada hakikatnya, promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Sejauh ini, petani ternak lebah madu Kampung Cikurutuk tidak mengadakan promosi secara khusus. Adapun rekomendasi promo yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada iklan, yaitu berita mengenai produk barang dan jasa atau dapat juga disebut sebagai penyajian dan promosi tentang ide, barang atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu. Yang kedua ada personal selling,
yaitu penyajian melalui percakapan satu atau dua orang penjual dengan tujuan melakukan penjualan. Yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion, yakni memberikan dorongan kepada pembeli yang hanya akan membeli suatu produk dengan imbalan atau memperoleh hadiah atau bonus tertentu. Dan yang terakhir ada publikasi, bertujuan untuk memberikan citra yang baik dari masyarakat kepada perusahaan. Melalui publikasi ini bisa dibentuk pandangan yang baik dan membuang berita-berita negatif terhadap perusahaan. Yang keempat, ada kesimpulan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan bauran pemasaran 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Namun sebelum itu dilakukan terlebih dahulu proses STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Tujuannya adalah agar pemasaran yang akan dilakukan sesuai dengan target sasaran yang diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.